فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di penukilan inti dari kalam Imam As-Sa'di rahimahullah. Kemudian tentang firman Allah Ta'ala, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Syatrah yaitu jihatah, yaitu apa? Menghala ke sana, ke Masjidil Haram. Tayyib. Ini menunjukkan walaupun kalau kita tak mampu untuk melihat Ka'bah secara langsung, tapi apa? Ke Masjidil Haram. Masjidil Haram jelas jauh lebih luas daripada Ka'bah. Yang terlampau jauh dari belahan bumi yang sana, paling tidak kita berijtihad semampunya ke arah Makkah. Baik. Fa fiha istiratu istiqbalil Ka'bah li sholawati kulliha. Maka di dalam kalimat tadi ada pensyaratan untuk menghala ke arah Ka'bah, menghadap ke Ka'bah ketika mengerjakan sholat semuanya, fardhiha wa nafliha. Ini tapi tak perlu dibaca Arabnya ya, kita ringkas, yaitu yang wajib dan yang mustahabnya. Dan juga di dalamnya ada penjelasan bahwasanya jika memungkinkan bagi kita untuk menghadap kepada zat Ka'bah, maka kita laksanakan itu. Apabila tidak mampu, maka cukuplah kita ke arah Ka'bah sana. Baik, sebagaimana sabda Nabi SAW untuk penduduk Madinah, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, yaitu arah antara barat dan timur adalah kiblat. Baik, yaitu bertakwa semampunya. Walaupun mungkin agak menyimpang sedikit kalau tidak disengaja, ini tidak mengapa. Dan bahwasanya menghadapkan badan yaitu berpalingnya badan itu akan membatalkan sholat. Jadi ketika kita sholat, bukan hanya wajah kita yang menghadap ke Ka'bah, tetapi juga badan kita. Baik. Kenapa? Karena perintah untuk mengerjakan sesuatu itu konsekuensinya adalah larangan dari sebaliknya. Kalau kita disuruh menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholat, berarti kita dilarang untuk menghadap ke yang lain. Demikian pula badan kita ketika sholat. Kemudian tatkala Allah Ta'ala dalam penjelasan yang terdahulu, Dia menyebutkan tentang orang-orang yang membantah syariat ini, syariat untuk menghadap ke Ka'bah, dari kalangan ahli kitab dan yang lainnya. Dan Allah menyebutkan jawaban terhadap mereka. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya para ahli kitab dan orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan mereka, mereka tahu bahwasanya engkau di dalam amalanmu ini ada di atas kebenaran yang jelas. Karena mereka telah mendapatkan, karena mereka mendapatkan itu di dalam kitab-kitab mereka. Tayyib. Diambil dari firman yang mana? Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab suci, mereka tahu bahwasanya itulah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Jadi mereka tahu kiblat yang benar memang itu. Yang Rasulullah lakukan sekarang, yaitu menghadap ke Ka'bah, itu benar dan itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Mereka sudah tahu itu. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, tetapi mereka membantah itu
karena mereka memang ingin membangkang dan bersikap zalim. Sudah tahu kebenaran tapi sengaja membangkang, ini berarti apa? Zalim, melampaui batas. Oh iya. Kemudian apa tujuan Allah menceritakan ini? Apabila mereka sudah tahu kesalahan mereka itu, yaitu apa? Sekarang engkau tahu, mereka itu tahu diri mereka sendiri salah. Maka jangan kalian wahai kaum muslimin mengambil berat dengan penentangan mereka, karena mereka sendiri tahu mereka salah. Karena seseorang itu hanyalah akan merasa gundah terhadap bantahan orang yang membantah apabila perkaranya masih samar-samar, dan memungkinkan bagi dia, yaitu masih ada kemungkinan si pembantah itu berada di atas kebenaran, di atas pendapat yang benar, maka kita gundah. Baik. Kemudian adapun apabila sudah diyakini bahwasanya yang benar dan yang tepat itu menyertai orang yang dibantah, dan bahwasanya si pembantah itu adalah orang yang membangkang dan dia sendiri tahu kebatilan ucapan dia, maka tidak ada tempat untuk kita mengambil berat bagi mereka, mengambil berat kita mempedulikan mereka, tak perlu itu. Sudah jelas mereka tahu diri mereka salah, engkau pun tahu mereka itu salah, maka tak perlu mempedulikan mereka, tak perlu mengambil berat dengan penentangan orang-orang yang zalim tadi itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yaitu tunggu saja bagi si pembangkang dan penentang tadi, tunggu adanya hukuman yang bersifat keduniaan dan bersifat keakhiratan untuk dia. Tunggu saja. Maka dari itu Allah berfirman di akhir surat itu, di akhir ayat tadi, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah sama sekali tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat. Berarti kebalikannya, yaitu apa? Bahkan Allah menghafal amalan-amalan mereka, yaitu mencatat amalan-amalan mereka, dan dia akan membalasi mereka berdasarkan amalan mereka itu. Inilah keterkaitan antara akhir ayat dengan lafaz-lafaz sebelumnya. Kalau engkau tahu bahwasanya mereka itu bersalah dan mereka sendiri tahu diri mereka bersalah, tak perlu engkau mempedulikan ucapan-ucapan mereka, keluh kesah mereka, bantahan mereka. Kita tunggu saja hukuman yang akan menimpa mereka. Kata beliau, dan di dalam kalimat ini ada ancaman bagi orang-orang yang membantah tadi itu, dan ada hiburan bagi kaum mukminin. Sampai di sini yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Baik, kita untuk yang tafsir Ibnu Katsir sampai mana? Baik, nah kita sekarang masuk kepada penjelasan Ibnu Katsir sedikit demi sedikit terhadap ayat tadi. Ayat yang keberapa? 144 itu. Kata Imam Ibnu Katsir, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, kana awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Yang pertama kali dihapus dari Al-Qur'an adalah masalah kiblat. Kiblat yang pertama. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah. Yang demikian itu adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kana aktsaru ahliha Yahud, dan mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Ini menurut apa riwayat tersebut. Walaupun jelas para ulama mengatakan riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ini terputus karena memang tak pernah jumpa. Kalau sesuai dengan riwayat yang lain kita terima, kalau bersendirian maka perlu penguat tentunya bahwasanya jumhur yang di Madinah adalah Yahudi. Ini perlu penguat tentunya. Jelas jumhurnya adalah Aus dan Khazraj. Yahudi mereka tidak sebanyak penduduk aslinya, mereka sekedar pendatang. Baik. Fa amarahu Allahu ayyastaqbila Baitul Maqdis.
maka Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Fafarihatil Yahud, maka orang-orang Yahudi bergembira. Gembira bukan kemudian lunak kepada Nabi dan ikut Nabi. Oh, ini ternyata ajaran beliau sama dengan kita, dan memang beliau sudah disebutkan namanya untuk kita ikuti saja beliau. Tak juga, mereka semakin sombong. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahra. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini muannas, berarti dia kembali kemana? Baitul Maqdis ini adalah mudzakkar. Boleh jadi maksudnya adalah al-qiblatal ula, istaqbalaha. Selama beberapa belas bulan, yaitu 16 atau 17. Wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim. Sementara itu Nabi suka kepada kiblat Nabi Ibrahim, kiblat bagi nenek moyang semua pihak. Baik. Tapi apa? Agama dibangun di atas syariat, bukan dibangun di atas kesukaan pribadi. Makanya Nabi menunggu perintah Allah, bukan dengan kesukaan sendiri. Wa yanzuru ilas sama, fakana yad'u ilallahi wa yanzuru ilas sama. Beliau terus mengajak umat manusia untuk mengikuti Allah, kembali ke jalan Allah, sambil beliau juga terus melihat ke langit, yaitu menunggu datangnya perintah menghadap ke Ka'bah. Ini kalau yang di sini yad'u ilallah, bukan yad'ullah. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Allah selalu mengawasi para hambanya. Ila qaulih, sampai pada firman-Nya, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Ka'bah itu, ke arah Masjidil Haram. Fartaba min dzalikal yahud, maka orang Yahudi merasa goncang, merasa bimbang dengan itu. Baik. Sejak semula pun tak mau ikut Islam, sekarang bimbang pula. Tak ada gunanya itu. Wa qalu, mereka mengatakan, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka di atas syariat itu, menghadap ke kiblat yang pertama? Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Maka jawablah wahai Rasulullah, hanya milik Allah lah arah timur dan barat. Wa qal fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Allah juga berfirman, maka dimanapun kalian berada, dimanapun kalian dipalingkan menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Ketika ibadah, maka menghadapnya ke sana, kepada yang Allah Ta'ala inginkan. Baik. Karena hakikatnya kalian menghadap kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Wajah Allah bukan hanya di arah Baitul Maqdis. Bahkan dimanapun kalian berada, kalau kalian ikut kiblat yang benar, di sana ada wajah Allah. Dengan penjelasan yang telah terdahulu, apa makna di sana ada wajah Allah itu. Ini di dalam ketika apa? Sedang sholat, sedang beribadah. Wa qala ta'ala, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu engkau ada di atasnya kecuali untuk kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul dari siapa, yaitu dan siapakah orang yang berbalik ke belakang. Jadi sejak awal Allah sudah tahu dan sudah ridho kiblat yang benar adalah kiblat Ibrahim. Karena jauh sebelum munculnya Yahudi, Nasrani dan orang-orang Arab Makkah, jelas apa? Nabi Ibrahim yang sudah membangun Ka'bah dan Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk umat manusia. Tapi Allah menjadikan Nabi sempat menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk nanti menjadi cabaran ketika dikembalikan ke kiblat yang sebenar, kiblat yang asal, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim. Siapa yang setia pada Nabi dan siapa yang beribadah sesuai hawa nafsunya sehingga senang berbolak-balik. Ini semua adalah ujian. Wa rawa Ibnu Mardawai min hadisil Qasim al-Umari.
Cuma disebutkan dalam catatan kaki, dalam sanadnya ada Al-Qasim Al-Umari. Dia adalah Al-Qasim bin Abdullah bin Umar Al-Umari. Al-Hafidh dalam Takrib mengatakan matruk, yaitu apa? Wajib dibuang, orang ini ditinggalkan. Dituduh oleh Imam Ahmad sebagai orang yang berdusta. Berarti apa? Sanadnya terlalu parah. An ammihi Ubaidillah bin Umar, dari pakciknya Ubaidullah bin Umar. An Dawud bin al-Hasin, an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi ila Baitul Maqdis. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam dari salat beliau ke arah Baitul Maqdis, dari salat beliau, salam dari salat yang ke arah Baitul Maqdis, rafa'a ra'sahu ila sama. Beliau mengangkat kepalanya ke langit. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, pastilah kami benar-benar akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ilal Ka'bah ilal mizab, yaitu ke arah Ka'bah, ke arah mizabnya Ka'bah itu. Semacam apa yang saluran air di atas itu. Faya ummu bihi Jibrilu alaihi salam. Lalu Jibril memimpin, amma ya ummu, memimpin, mengimami, memimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke sana. Tapi apa? Sanadnya dhaif jiddan. Wa rawal Hakim fi mustadrakihi min hadits Syu'bah an Ya'la bin Atha. Al-Hakim dalam mustadraknya meriwayatkan dari hadis Syu'bah dari Ya'la ibni Atha an Yahya bin Quttah, dari Yahya bin Quttah qala ra'aitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majalisan fil Masjidil Haram. Saya melihat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma sedang duduk di Masjidil Haram bi iza'il mizab, yaitu sejajar dengan mizab. Fatala hadhil ayah, lalu beliau membaca ayat ini, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka pastilah kami akan memalingkan engkau, menghadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Qal nahwa mizabil Ka'bah, yaitu ke arah mizabnya Ka'bah. Summa qal, lalu Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, ini sanadnya sahih, walam yukhrijah, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Disebutkan dalam catatan kaki, ini disepakati oleh Az-Zahabi, juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau dari sanad, dari jalur Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, dari Yahya ibni Qumtah, tulisannya di sini. Dan Yahya bin Qumtah tabi'iyun siqah, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam biografi beliau. Kemudian disebutkan sedikit biografinya, dia adalah orang Hijaz. Disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Tapi apa, tidak menyebutkan dia ini dipuji atau dikritik. Tapi yang tadi apa, kesimpulannya dia siqah. Ini sekedar contoh, yaitu kepada mizabnya Ka'bah. Jelas semua Ka'bah adalah kiblat, ma'ruf. Semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Sama saja ke arah mizab atau ke dinding yang dekat-dekat dengan itu, tak masalah, semuanya adalah kiblat. Intinya adalah Ka'bah itu sendiri. Kita tambah satu baris lagi di sini. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim anil Hasan bin Arafah an Husyaim an Ya'la bin Atha. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, berarti apa, dalam tafsirnya, dari Al Hasan bin Arafah, dari Husyaim, dari Ya'la bin Atha. Disebutkan dalam catatan kaki, sanad yang pertama itu tertulis dalam Mustadrak memang apa, Quttah. Demikian pula di dalam naskah Ibnu Katsir itu keliru, tapi yang betul adalah Qumtah, sebagaimana dalam riwayat At-Tabari dan juga dalam Tarikhul Kabir dan dalam Jarh wa Ta'dil, dan sanadnya sahih. Kesimpulannya sanadnya sahih. Adapun untuk riwayat dari Ibnu Abi Hatim ini juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam tafsir beliau, lalu disebutkan sanadnya juga At-Tabari dari sanad Husyaim dengan sanad itu.
Kemudian apa disebutkan di sini? Hushaim ibnu Bashir, dan dia juga Hushaim bin Bishr hafidhun sabetun. Iya, beliau hafalannya kuat sekali Hushaim. Kesimpulannya apa ya? Sanadnya sahih ini. Dari apa? Dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ilahuna wallahu a'lam.